Bongkar kekurangan John Hertman dan sebut bukan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia, begini alasan media asal Swiss yang mengatakan PSSI telah mengambil keputusan blunder. John Hertman datang, timnas Indonesia tak pernah bersahabat dengan pelatih asal Britania Raya. Pelatih Vietnam sindir timnas Indonesia soal pemain naturalisasi, begini katanya. Awalnya banggakan keberhasilan timnas Malaysia selama tahun 2025, akhirnya Peter Klamovski harus jilat ludah sendiri. Beberkan kekurangan Liga Indonesia dan berharap pembenahan total, begini kata Tom Haye. Bongkar kekurangan John Hertman dan sebut bukan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia, begini alasan media asal Swiss yang mengatakan PSSI telah mengambil keputusan blunder. Media yang berbasis di Swiss The International Window secara terbuka menyebut langkah PSSI ini sebagai sebuah blunder dan menganggapnya pengulangan dari kesalahan sebelumnya saat menunjuk Patrick Kluivert. Prestasinya membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 menjadi nilai jual utama John Hertman. Melalui akun media sosial X mereka, media tersebut melontarkan kritik keras, menyebut PSSI tidak belajar dari kegagalan era Kluivert. Pendapat, ini adalah penunjukan yang buruk lainnya dari Indonesia. Kini sudah 2 kali beruntun, tidak bisa melepaskan diri sendiri, tulis akun Window Intipod. Kritik mereka tidak berhenti di situ. Media tersebut membedah lebih dalam mengapa mereka menganggap Hertman bukan pilihan yang tepat. Mereka bahkan memprediksi akan ada kendala budaya dan bahasa yang akan menyulitkan pelatih Inggris itu untuk beradaptasi dengan skuad Garuda. Budaya, halangan bahasa, pelatih mediocre. Ya, dia bisa memotivasi para pemain juga, namun saya punya keraguan dalam kemampuannya untuk membantu tim ini dan mengantarkan mereka ke papan atas di Asia. Mereka sudah lompat jauh, namun saya kira dia tidak akan bisa membantu mereka, Indonesia, lebih jauh. Semoga saya salah, tambah laporan tersebut. Menurut mereka, Hertman bukanlah sosok yang bisa memberikan sentuhan akhir yang dibutuhkan skuad Garuda yang sebenarnya sudah selangkah lagi dari target tersebut. Tergantung kepada kemana mereka ingin pergi. Jika mereka ingin lolos ke Piala Dunia, ya, mereka sudah hampir melakukannya dan secara pribadi tidak merasa bahwa dia mampu untuk mendorong mereka lebih jauh ke arah tersebut. Dia motivator yang hebat, namun itu saja. Semoga saya salah, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? John Hertman datang, timnas Indonesia tak pernah bersahabat dengan pelatih asal Britania Raya. Timnas Indonesia memiliki rekam jejak yang kurang baik ketika ditangani oleh pelatih yang berasal dari Britania Raya. Kini, nama Hertman digadang-gadang akan menjadi sosok pengganti Patrick Kluivert. Hal itu dikarenakan Hertman cocok dengan kualifikasi yang diungkap oleh PSSI. PSSI ingin menunjuk pelatih yang berpengalaman meloloskan tim ke Piala Dunia. Pelatih asal Inggris itu sudah memenuhi kriteria awal dari PSSI. Ia membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 lalu. Sebelumnya, tim asal Amerika Utara tersebut tak pernah lolos lagi sejak 1986. Meski begitu, skuad Garuda ternyata punya masalah dengan pelatih asal Britania Raya. Selain Hertman, dahulu kala PSSI pernah menunjuk pelatih asal Inggris dan Skotlandia. Pada tahun 2004 lalu, mereka menunjuk Peter White sebagai pelatih kepala. Awalnya, White sukses mengantarkan tim Merah Putih menjadi runner-up Piala AFF 2004. Namun, setelahnya ia gagal total menangani Boas Solosa dan kawan-kawan. Ia gagal membawa Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2006. Lalu, pasukan Garuda juga tak mampu lolos grup di Piala AFF 2007. Alhasil, ia harus meninggalkan jabatannya tersebut pada 18 Januari 2007 atau berselang 1 hari setelah kegagalan di AFF. Pada tahun 2019 lalu, PSSI kembali membuat keputusan untuk mempekerjakan pelatih asal Skotlandia yang notabene masih berada di kawasan Britania Raya. Simon McManamy yang saat itu masih menangani Bayangkara FC ditunjuk menangani Irfan Bahdim dan kawan-kawan. Berbekal kampiun Liga 1, Simon dikontrak untuk membawa skuad Garuda berprestasi. Sayangnya, ia hanya mengemban tugas tersebut selama 10 bulan saja. Sebab, tim besutannya menelan 4 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini, PSSI kembali mendatangkan pelatih asal Britania Raya. Bedanya, Hertman memiliki prestasi yang lebih mentereng dibanding White dan Simon. Jadi, layak untuk ditunggu bagaimana kiprah Hertman menangani timnas Indonesia. Pelatih Vietnam sindir timnas Indonesia soal pemain naturalisasi, begini katanya. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik menyebut daripada harus menaturalisasi pemain demi prestasi, ia lebih memilih mengembangkan talenta-talenta muda. Pelatih asal Korea Selatan itu berpikir untuk Vietnam ada hal yang lebih baik daripada naturalisasi. Apa yang disampaikan Kim Sang-sik seperti menyindir timnas Indonesia yang gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan demi prestasi. Bukan cuma timnas Indonesia, tetapi juga Malaysia.
Meski sudah menaturalisasi banyak pemain, prestasi timnas Indonesia bisa dikatakan belum memuaskan. Berbeda dengan Vietnam yang banjir prestasi di bawah asuhannya. Terbaru sukses medali emas setelah Piala AFF dan Piala AFF U23. Saya selalu berpikir bahwa sepak bola Vietnam perlu memikirkan tujuan yang lebih besar, kata Kim dilansir dari media Vietnam, VN Express. Banyak tim memperkuat kemampuan dengan pemain naturalisasi dan kami juga perlu memperkuat skuad dalam banyak hal, termasuk membina dan melatih talenta muda, jelasnya. Lebih lanjut, Kim Sang-sik menyebut tugas bukan hanya meramu strategi, tetapi juga kasih masukan untuk pemain-pemain muda. Saya juga akan membimbing pemain muda dengan lebih baik. Meski saya belum banyak berkontribusi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu perkembangan sepak bola Vietnam, lanjutnya. Pemain Vietnam saat ini hanya bermain di dalam negeri, jadi saya pikir pemain Vietnam perlu pergi ke luar negeri, ke liga yang lebih kuat untuk mengembangkan diri, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan pendapat pelatih Vietnam ini? Awalnya banggakan keberhasilan timnas Malaysia selama tahun 2025, akhirnya Peter Klamovski harus jilat ludah sendiri. Timnas Malaysia menjalani tahun 2025 tanpa terkalahkan di FIFA Matchday maupun kualifikasi Piala Asia 2027, tetapi dianulir FIFA. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, harus menjilat ludah sendiri terkait pencapaian anak asuhnya di sepanjang 2025. Peter Klamovski sebelumnya membanggakan torehan Harimau Malaya pada kalender ini yang tanpa kekalahan. Arif Aiman dan kawan-kawan tercatat melangsungkan 8 pertandingan di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia 2027 pada tahun ini. 3 laga FIFA Matchday yaitu melawan Cape Verde, imbang 1-1, Singapura, menang 2-1, dan Palestina, menang 1-0. 5 laga lainnya di kualifikasi Piala Asia 2027 yaitu menghadapi Nepal, 2 kali, Laos, 2 kali, dan Vietnam, seluruhnya menang. Ini salah satu milestone bagi kita, seperti Anda katakan, kita tidak kalah dalam kalender 2025, ujar Klamovski pada November lalu. Ini bukan perkara mudah untuk melakukannya dalam arena bola antar bangsa. Saya bangga dengan semua orang yang terlibat dan cara serta identitas kita bermain, ucap mantan asisten Ange Postecoglou. Meski begitu, Klamovski tidak menyebutkan timnas Malaysia bermain dengan menurunkan pemain naturalisasi ilegal. Sebanyak 7 pemain naturalisasi dianggap ilegal setelah FAM terungkap memalsukan dokumen. 7 pemain tersebut yaitu Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero. Salah satu atau sebagian dari pemain tersebut turun dalam 3 laga FIFA Matchday kontra Cape Verde, Singapura, dan Palestina. FIFA pun pada Rabu, 17 Desember 2025, menjatuhkan kekalahan 0-3 untuk timnas Malaysia pada 3 partai tersebut. Alhasil, status tak terkalahkan Malaysia di sepanjang 2025 pun dibatalkan oleh Komdis FIFA. Bukan cuma kalah, Malaysia pun bakal melorot dalam ranking FIFA ke posisi 121 yang telah dirilis pekan ini. Komisi Disiplin FIFA telah membuat keputusan bahwa Malaysia dinyatakan kalah dengan skor 0-3 pada ketiga pertandingan itu, demikian rilis FAM. FAM juga turut dikenakan hukuman 10.000 CHF, sekitar 209,2 juta rupiah. Masih ada sanksi kekalahan 0-3 dari AFC dalam 2 laga kontra Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 yang bakal dijatuhkan dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian? Berani kontrak hingga 2028, Ipswich Town yakin Elkan Bagot berpotensi dilirik klub besar Eropa. Bek asal Indonesia yang bermain di Inggris Elkan Bagot, resmi mendapat perpanjangan kontrak bersama klub Ipswich Town hingga 2028. Kesepakatan ini juga disertai opsi perpanjangan, sehingga sang pemain yang saat ini berusia 22 tahun itu memiliki masa depan yang lebih jelas bersama klubnya. Ipswich Town saat ini tampil di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Dengan tinggi badan 1,96 meter, Elkan dikenal sebagai bek tangguh dengan keunggulan duel udara. Namun, perjuangannya menembus skuad utama Ipswich memang tidak mudah. Sejak promosi ke tim senior pada musim 2020-2021, Bagot lebih banyak menjalani masa peminjaman ke berbagai klub di divisi bawah. Elkan Bagot pertama kali mencicipi debut di tim senior Ipswich pada musim 2021-2022 di ajang League One, dengan total 2 kali penampilan. Sebelumnya, pada musim 2020-2021, dia sempat dipinjamkan ke Kings Lynn Town yang bermain di National League dan tampil sebanyak 7 kali. Musim 2022-2023 menjadi periode paling sibuk bagi karir pinjamannya. Pada paruh pertama, dia memperkuat Gillingham di League 2, mencatatkan 19 penampilan serta menyumbang 2 gol. Namun, paruh kedua, dia dipinjamkan ke Cheltenham Town di League One dan hanya 1 kali tampil.
Setahun kemudian, musim 2023-2024, Elkan kembali dipinjamkan ke Bristol Rovers di League One dan tampil 14 kali dengan torehan 1 gol. Musim 2024-2025, giliran Blackpool yang meminjam jasanya, dan dia sukses menorehkan 18 penampilan. Sempat muncul kabar bahwa musim ini Elkan Bagot akan kembali dipinjamkan ke Cardiff City, klub yang kini berlaga di League One. Namun, Ipswich justru memutuskan mendaftarkan di skuad utama untuk menghadapi ketatnya persaingan di kasta kedua Liga Inggris musim ini. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa Ipswich mulai menaruh harapan besar pada bek kelahiran Bangkok tersebut. Fokus di klub, absen dari timnas Indonesia. Meski performanya kian meningkat di level klub, nama Elkan Bagot justru jarang terdengar di daftar skuad tim nasional Indonesia setahun terakhir. Bahkan, saat PSSI merilis daftar pemain untuk uji coba melawan Lebanon dan Kuwait, namanya kembali tidak tercantum. Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Padahal, Bagot sebelumnya digadang-gadang sebagai pilar masa depan lini belakang tim Garuda. Sejak menolak panggilan timnas U23 pada ajang Asian Games 2024 lalu, namanya perlahan mulai menghilang dari radar pelatih. Alasan Elkan kala itu cukup jelas, dia ingin fokus memperjuangkan posisi di klub. Selain itu, Asian Games bukan termasuk agenda resmi FIFA sehingga Bristol Rovers berhak menolak melepasnya. Keputusan tersebut tampaknya membuat hubungan antara Bagot dan federasi tidak berjalan dengan baik seperti sebelumnya. Jalan terjal menuju skuad utama Ipswich. Dengan kontrak baru ini, tantangan terbesar Elkan adalah membuktikan dirinya dapat bersaing di level kompetisi Championship. Kompetisi kasta kedua Inggris terkenal dengan intensitas tinggi dan fisik yang kuat, sehingga menjadi ajang pembuktian ideal bagi pemain bertahan muda. Bagi Ipswich, memperpanjang kontrak Elkan adalah bentuk investasi jangka panjang. Mereka melihat potensi besar dari pemain yang masih berusia 22 tahun, terutama karena posisinya sebagai bek tengah berkaki kiri terbilang cukup langka. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin Elkan bisa menjadi pilihan utama atau bahkan dilirik klub-klub besar Eropa di masa yang akan datang. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kontrak baru ini bisa menjadi angin segar sekaligus rasa penasaran. Di satu sisi, mereka berharap Elkan bisa terus berkembang di Inggris dan menjadi pemain Indonesia dengan karir stabil di Eropa. Namun, di sisi lain, absennya Elkan dari skuad timnas tetap menyisakan tanda tanya. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di kerasnya Liga Inggris, seharusnya Bagot bisa menjadi tambahan berharga bagi lini belakang Indonesia. Publik kini menantikan apakah PSSI dan tim pelatih akan kembali membuka pintu bagi sang bek, atau Elkan akan lebih memilih fokus sepenuhnya pada karir klubnya. Perpanjangan kontrak hingga 2028 menjadi babak baru dalam perjalanan karir Elkan Bagot. Setelah bertahun-tahun dipinjamkan ke berbagai klub, kini saatnya ia berjuang untuk mendapatkan kepercayaan penuh di Ipswich Town. Bagi Elkan, ini adalah kesempatan emas untuk naik level, sekaligus pembuktian bahwa dirinya mampu bersaing di salah satu liga terketat di Eropa. Apapun pilihannya terkait timnas, perjalanan Elkan tetap menarik untuk diikuti. Bek jangkung berdarah Indonesia-Inggris ini kini berada di jalur yang bisa menentukan masa depannya, apakah akan dikenal sebagai pemain pinjaman abadi, atau justru menjelma menjadi pemain andalan untuk Ipswich Town di Championship. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya terungkap. FC20 jadi penghalang, Mees Hilgers gagal ke Serie A gara-gara hal ini. Bek muda asal Belanda, Mees Hilgers, harus menunda impiannya untuk berkarier di Serie A Italia setelah kegagalannya hijrah dari FC20 pada bursa transfer musim panas lalu. Padahal, ia sempat menjadi target utama klub Serie A, Udinese. Namun, peluang emas itu hilang begitu saja karena blunder fatal dari Twente sendiri yang tidak menurunkan Hilgers di laga uji coba kontra Udinese. Nama Mees Hilgers masuk dalam radar pencarian bek tengah yang dilakukan Udinese. Klub asal Italia tersebut tengah kehilangan dua bek utama dan melihat Hilgers sebagai sosok potensial pengganti. Udinese dijadwalkan bertemu Twente dalam laga pramusim, dan momen itu disebut sebagai kesempatan ideal bagi mereka untuk menilai kemampuan Hilgers secara langsung. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pelatih Twente yang memilih tidak memainkan Hilgers dalam laga tersebut. Lingkungan Hilgers mengetahui adanya kemungkinan minat dari klub Italia. Udinese ingin melihat Hilgers bermain, namun ia kembali tidak diturunkan. Minat pun memudar, kata jurnalis Gert-Jan Jacobs seperti dikutip dari Football International. Setelah kehilangan peluang ke Italia, Hilgers sempat hampir pindah ke Prancis. Klub Ligue 1, Stade Brest, telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Sayangnya, transfer tersebut gagal pada hari terakhir jendela transfer karena tidak ada cukup waktu untuk melakukan tes medis. Klub Prancis tersebut berharap pemeriksaan medis bisa dilakukan di Belanda, tetapi Federasi Sepak Bola Prancis tidak kooperatif dalam proses tersebut. Alhasil, transfer batal total.
Hilgers pun kembali ke Enschede dengan rasa kecewa dan merasa tidak lagi menjadi bagian dari rencana FC Twente. Setelah kegagalan ke Brest, ia hanya memiliki 1 hari untuk bisa pindah ke klub lain di Belanda. Go Ahead Eagles dan NEC Nijmegen dilaporkan tertarik meminjamnya, namun Hilgers menolak karena masih memprioritaskan karir di luar negeri. Ketika semua bursa transfer utama di Eropa resmi ditutup, muncul ketertarikan dari beberapa klub di Arab Saudi. Akan tetapi, ketertarikan tersebut tidak berkembang menjadi pembicaraan serius. Hingga akhirnya, Hilgers harus menerima kenyataan bahwa ia akan tetap bertahan di FC Twente setidaknya hingga bursa transfer musim dingin mendatang. Yang lebih menyakitkan, FC Twente bahkan tidak memasukkan nama Maes Hilgers ke dalam skuad Eredivisie musim ini. Padahal sang pemain dalam kondisi fit dan siap bermain. Situasi ini membuat masa depan Hilgers semakin tidak menentu meskipun ia masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Gagal bermain di laga uji coba melawan Udinese terbukti menjadi titik balik yang pahit bagi Hilgers. Udinese akhirnya mengalihkan perhatian dan memilih mendatangkan bek lain, yakni Saba Goglicidze dari Empoli. Momen yang seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Hilgers justru menjadi awal dari serangkaian kegagalan transfer. Dengan segala drama yang terjadi, Hilgers kini harus fokus menjaga kondisi dan berharap peluang baru akan datang saat jendela transfer musim dingin dibuka. Karirnya masih panjang, namun kepercayaan diri dan jam terbang kompetitif jelas akan berpengaruh jika ia terus berada di bangku cadangan atau bahkan di luar skuad. Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi pemain muda bahwa dalam dunia sepak bola profesional, satu momen kecil seperti laga pramusim bisa menjadi penentu arah masa depan karir. Bicara perkembangan terbaru Ula Romeni usai bela timnas Indonesia, ini kata pelatih Oxford United. Gary Rowett melakukan pembicaraan serius dengan Ula Romeni terkait kondisinya setelah dia belum pernah dimainkan di Championship pada musim ini. Tim pelatih memantau kondisi terakhir Romeni. Ula Romeni sudah diturunkan dari bangku cadangan saat melawan Irak dalam pertandingan terakhir Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi itu tidak menjamin dia dipastikan segera tampil membela Oxford United. Pelatih Gary Rowett terlebih dulu ingin memastikan kondisi penyerang timnas Indonesia tersebut, mengingat dia belum dimainkan di Championship sejak awal musim. Dipaksakan pulih lebih cepat demi timnas. Romeni mendapatkan cedera saat Oxford United mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden di Bandung beberapa waktu lalu. Sejak itu, Romeni berusaha agar dirinya bisa pulih lebih cepat, karena berambisi memperkuat timnas senior melawan Arab Saudi dan Irak. Rowett mengungkapkan, pemulihan Romeni belum berjalan 100%, walau dia mengizinkan pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan skuad Garuda. Rowett mengajak Romeni berdiskusi tentang kondisinya. Rowett merasa lega para pemain internasional kembali ke klub tanpa membawa cedera, sehingga tidak memusingkan dirinya. Saya rasa hanya itu yang Anda harapkan. Tidak ada cedera, meski beberapa jenis waktu bermain internasional berbeda untuk beberapa orang. Beberapa orang bermain lebih sedikit, atau bahkan tidak bermain sama sekali. Kami hanya menilai kondisi mereka. Beberapa telah berlatih, beberapa lainnya sudah menjalani hari pemulihan. Tetapi saya perkirakan semua pemain akan siap, beber Rowett. Jika kita melihat kasus Ula, dia direkrut dengan sangat cepat untuk menjadi bagian dari pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mungkin melewatkan sedikit masa rehabilitasinya untuk mencoba melakukannya, bermain untuk timnas. Sekarang yang harus kami lakukan adalah memastikan mengisi beberapa celah itu sedikit demi sedikit untuk dia. Dia merasakan hal itu, jadi kami akan berdiskusi dengan dia tentang seperti apa bentuknya. Rowett memanfaatkan jeda internasional dengan maksimal. Bagi Rowett, jeda internasional menguntungkan buat dirinya, mengingat Oxford saat ini melewati 3 laga beruntun tanpa kemenangan. Saya pikir, terkadang jadwal seperti ini, dalam beberapa hal, cukup menyenangkan, karena Anda melakukannya saat jeda internasional. Tentu saja, itu tidak berlaku bagi mereka yang bermain sepak bola internasional, tetapi bagi yang lainnya, mereka punya sedikit waktu istirahat, imbuh Rowett. Tentu saja, ketika Anda kalah sebelum jeda, Anda mungkin bisa berargumen, apakah Anda berharap Anda terus bermain, tetapi Anda tidak melakukannya, karena itu bukan pilihan Anda. Saya pikir pasti ada peluang untuk mencoba dan membangun penampilan kami, dan mudah-mudahan mengubah penampilan tersebut menjadi total poin yang lebih baik. Pada laga terakhir, Ula Romeni membagikan momen dirinya harus menyaksikan laga antara Oxford United kontra Derby County dari tribun stadion. Ia pun tidak lupa memberi semangat kepada rekan setimnya. "Let's go Oxford United," tulisnya di Instagram. Mari kita doakan dan terus beri dukungan penuh agar Ula Romeni bisa kembali ke performa terbaik bersama Oxford United maupun timnas Indonesia. Yakin Ula Romeni bisa makin gacor di Oxford United? Begini kata media Inggris. Media Inggris This is Oxfordshire menaruh ekspektasi tinggi kepada Ula Romeni.
Mereka menilai sang penyerang berpeluang memberikan impak besar bagi Oxford United setelah pulih sepenuhnya dari cedera. Laporan media lokal itu menyebut, kehadiran Ula yang sudah mulai kembali merumput membuat Oxford United punya tambahan opsi serangan penting untuk menghadapi periode sibuk ke depan. Mereka meyakini, begitu bugar 100%, Ula dapat memberikan dimensi berbeda di lini depan. Seperti diketahui, Ula Romeni tengah dalam proses pemulihan setelah mengalami cedera kaki cukup parah pada ajang pramusim Piala Presiden 2025, Juli lalu. Striker berusia 25 tahun tersebut sempat menepi cukup lama dari pertandingan kompetitif. Namun, perkembangan pemulihannya berjalan positif dan kini memasuki tahapan akhir. Ula bahkan sudah mendapat lampu hijau untuk membela timnas Indonesia pada awal Oktober lalu. Di level klub, dia juga sudah kembali tampil bersama Oxford United pada awal November, meski baru dimainkan selama 9 menit. Pemain depan itu kembali beraksi melawan Stoke City, dengan tampil selama 9 menit dari bangku cadangan tetapi tetap berada di ruang istirahat selama perjalanan ke markas West Bromwich Albion akhir pekan lalu, tulis This is Oxfordshire, Sabtu, 22 November 2025. Meski menit bermainnya masih sangat terbatas, This is Oxfordshire menilai adaptasi Ula dengan skuad Oxford United tidak akan menjadi masalah besar. Kehadiran beberapa rekrutan baru seperti Will Langshaar, Brian de Keersmaeker, dan Philip Krastev juga diyakini bisa melengkapi karakter permainan Ula di lini depan. Akan menarik untuk melihat apakah dia, Ula Romeni, dapat tampil dan memanfaatkan kesempatannya untuk bergabung dengan pemain tambahan baru musim ini, tulis This is Oxfordshire. Media tersebut menilai kombinasi Ula dengan para pemain baru bisa menjadi salah satu kunci peningkatan prestasi Oxford United. Saat ini, semuanya bergantung pada bagaimana Ula Romeni memanfaatkan kesempatan yang diberikan tim pelatih. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, sekaligus mantan penggawa Utrecht itu diharapkan bisa cepat kembali ke performa terbaik dan membantu Oxford United melewati periode Natal yang selalu padat jadwal bagi klub-klub Inggris. Kemampuan itu tentu ada pada mantan pemain Utrecht itu, dan dia bisa memberikan percikan segar yang dibutuhkan Oxford United menjelang periode Natal yang sibuk, tutup This is Oxfordshire dalam laporannya. Bagaimana menurut kalian? Beberkan kekurangan Liga Indonesia dan berharap pembenahan total, begini kata Tom Haye. Gelandang Persib Bandung Tom Haye menyoroti aksi mengulur waktu yang dia rasakan setelah beberapa bulan berkarier di Liga Indonesia. Haye pun meluapkan kegelisahannya terhadap kualitas kompetisi Super League yang dinilainya masih menyisakan persoalan mendasar. Sejak merumput di Indonesia dan merasakan atmosfer Liga secara langsung, ia menilai ada kebiasaan yang kerap mengganggu jalannya pertandingan, terutama soal aksi mengulur waktu. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya terjadi dalam 1-2 pertandingan saja, melainkan menjadi masalah yang berulang di banyak laga sepanjang kompetisi. Saya mau mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya satu hari ini saja, tapi untuk Liga seutuhnya. Sebagai contoh, hari ini bisa Anda lihat berapa lama waktu injury time, kata Haye kepada awak media. Ia menyoroti banyaknya momen pertandingan yang terhenti seperti di laga Persib versus Malut United beberapa waktu lalu. Haye menyebut tim yang berada dalam posisi unggul kerap memanfaatkan situasi dengan cara berbaring di lapangan demi menghabiskan waktu. Di babak kedua, berapa lama pertandingan ini terhenti? Seperti tim yang unggul di laga ini beberapa kali tergeletak di lapangan dan membuang-buang waktu, ucapnya. Akibat situasi tersebut, ia menilai durasi efektif pertandingan menjadi sangat berkurang. Padahal, menurutnya, esensi sepak bola adalah permainan yang mengalir dan dinikmati oleh semua pihak di lapangan. Mungkin kami kehilangan sekitar 20 menit di lapangan. Sebagai pemain, semua ingin bermain sepak bola, memainkan permainan yang bagus, tuturnya. Tom juga menegaskan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak hanya terjadi di satu stadion atau satu pertandingan. Ia menyebut fenomena tersebut bisa ditemukan di banyak laga lain, sehingga berpotensi merusak kualitas kompetisi secara keseluruhan. Namun sekarang, bukan hanya di sini, tapi di pertandingan lain, ada pihak yang ingin merusak permainan, katanya. Karenanya, pemain berdarah Belanda itu menilai seluruh elemen sepak bola Indonesia perlu berbenah, termasuk perangkat pertandingan. Menurut Haye, pengembangan sepak bola tak hanya soal kualitas pemain dan klub, tetapi juga soal konsistensi penerapan aturan di lapangan. Saya rasa semua harus mengembangkan sepak bola, termasuk untuk wasit, tegasnya. Ia berharap ada perhatian lebih terhadap durasi pertandingan agar sepak bola bisa dimainkan sebagaimana mestinya. Bisa dicek hari ini berapa lama waktu pertandingan aktif berjalan di babak kedua dan berapa lama injury time diberikan. Sebagai pemain, semuanya ingin bermain dan tidak mungkin bermain seperti ini, pungkasnya. Berkali-kali diabaikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia, pemain kesayangan Shin Tae-yong ini kini masuk jajaran bek elit Liga Thailand. Pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diabaikan Patrick Kluivert dari timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam justru menjadi salah satu bek elit di Liga Thailand.
Ia masuk Team of the Week kasta tertinggi Liga Thailand, Thai League 1. Sejak estafet kepelatihan dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert pada Januari 2025, nama Asnawi Mangkualam seolah menghilang dari skuad timnas Indonesia. Ia tidak pernah lagi dipanggil. Asnawi Mangkualam harus kehilangan tempat dalam 8 pertandingan di timnas Indonesia era kepelatihan Patrick Kluivert. Mulai dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, FIFA Matchday Oktober, hingga ronde keempat. Padahal, pemain berusia 26 tahun tersebut merupakan salah satu andalan Shin Taeyong kala menangani timnas Indonesia. Ia juga sempat ditunjuk sebagai kapten sebelum akhirnya berpindah ke lengan Jai Itzes. Namun, mantan pemain PSM Makassar ini terus menunjukkan performa gemilang bersama timnya, Port FC. Bahkan, ia masuk ke Team of the Week Liga Thailand untuk pekan ke-10. Hal tersebut tidak lepas dari penampilan impresifnya ketika membantu Port FC menang atas Lampun Warrior 2-0 pada laga pekan ke-10 Liga Thailand. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi diplot sebagai bek kiri. Padahal, posisi aslinya merupakan bek kanan. Hal baru ini tidak membuat penampilannya menurun. Justru, ia tampil cemerlang dengan berhasil menciptakan 1 assist untuk gol kedua Port FC yang dicetak Terasak Poyevimai. Ia berhasil melepaskan umpan terukur untuk rekannya tersebut. Berkat kemenangan tersebut, Port FC kini duduk di peringkat ketiga klasemen Thai League 1 dengan torehan 19 poin dari 10 pertandingan. Tertinggal 6 angka dari Buriram United di peringkat pertama. Secara keseluruhan, Asnawi Mangkualam pada musim ini telah mencetak 2 assist dari 9 pertandingan yang telah dilalui bersama Port FC di Liga Thailand. Jika performanya bisa terus terjaga, bukan tidak mungkin pelatih baru timnas Indonesia nanti akan memanggilnya kembali. Apalagi, ia saat ini memasuki usia emas sebagai pesepak bola, yakni 26 tahun. Pelatih Bali United beberkan penyebab sulitnya melatih sepak bola Indonesia bagi pelatih-pelatih asal Belanda. Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, tampaknya mengamini bahwa sepak bola Indonesia memang terbilang sulit untuk ditaklukkan oleh pelatih-pelatih asal Belanda. Beberapa pelatih asal Belanda di BRI Super League 2025-2026 masih belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih asal negeri kincir angin lainnya juga harus terdepak. Waktu saya menjalani kompetisi di sini, saya merasa situasi akan menjadi sulit. Sekarang performa kami terkadang bagus dan terkadang menurun. Kami bisa memenangkan bola dan kadang cepat sekali kehilangan bola, bebernya. Kami harus cepat melakukan transisi perubahan dalam pertandingan, tambahnya. Lanjut Johnny Jensen, kebiasaan hidup pemain di Indonesia berbeda dibandingkan dengan di Eropa, terutama di Belanda. Namun semua itu harus pelan-pelan berlangsung dan dapat dipahami oleh semua pemain. Kami juga perlu mengarahkan pemain untuk menjaga waktu istirahat dan pola makan mereka. Situasi ini tentu tidak mudah, terutama untuk pemain muda yang perlu diberikan pemahaman agar maksimal, bebernya. 5 pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi yang berlaga di BRI Super League, Tom Hai jadi raja baru. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia mulai mendominasi daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di BRI Super League 2025-2026. Eksodus para pemain keturunan ini menjadi fenomena baru di kompetisi domestik. Sebab, ada sederet pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026 setelah kesulitan mendapatkan pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Hadirnya para pemain keturunan ini juga berdampak signifikan terhadap komposisi pemain dengan nilai pasar di kompetisi domestik. Beberapa amunisi naturalisasi ini mulai mengambil alih daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Padahal, sebelumnya daftar ini lebih banyak dikuasai oleh para pemain asing. Lantas, bagaimana komposisi pemain naturalisasi termahal di BRI Super League musim ini? Berikut sajian ulasannya. Tom Hai, gelandang timnas Indonesia. Tom Hai saat ini berstatus sebagai pemain naturalisasi dengan nilai pasar termahal di BRI Super League 2025-2026. Besarnya nilai pasar ini cukup wajar mengingat Tom merupakan jebolan klub Eredivisie. Untuk saat ini, pemain berusia 30 tahun itu nilai pasarnya masih menyentuh angka 1 juta euro. Jika dikonversi ke rupiah, pemain yang baru saja bergabung bersama Persib Bandung ini dihargai sebesar 17,3 miliar rupiah. Dengan angka pasar sebesar ini, Tom Hai tercatat sebagai pemain dengan market value tertinggi BRI Super League 2025-2026. Dia bahkan melampaui bintang Bali United, Tijmen Gopel, yang sempat berada di pucuk. Jordi Amat. Sebelum munculnya nama Tom Hai, bek keturunan Indonesia Spanyol, Jordi Amat sebetulnya sempat menduduki posisi puncak dalam daftar pemain naturalisasi dengan market value tertinggi di kompetisi domestik. Sebab, bek berusia 33 tahun yang kini memperkuat Persija Jakarta itu memiliki harga pasar yang mencapai angka 650.000 euro.
Bila angka ini dikonversi ke rupiah, nominalnya setara dengan 11,3 miliar rupiah. Sejauh ini, performa Jordi memang cukup memuaskan. Dia berduet dengan bek berlabel tim nasional lainnya, Rizky Ridho, untuk mengawal jantung pertahanan Macan Kemayoran di BRI Super League 2025-2026. Mark Klok. Sebelum gelombang kedatangan para pemain diaspora yang kini melakukan eksodus ke Indonesia, Mark Klok sempat tercatat sebagai pemain naturalisasi yang nilai pasarnya paling besar di Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu banderolnya saat ini mencapai 400.000 euro. Angka ini setara dengan 6,9 miliar rupiah. Dengan nominal itu, pemain kelahiran Amsterdam ini menempati peringkat ketiga. Gelandang berusia 33 tahun ini akhirnya kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Sebelumnya, klub terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada kejuaraan Piala Asia 2023. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali tampaknya menjadi satu-satunya pemain lama yang masih bertahan di skuad timnas Indonesia. Sebab, saat ini dia menjadi sosok yang paling senior di skuad Merah Putih karena sudah debut sejak 2013. Dari segi harga pasar, Stefano Lillipali memang sudah tak begitu tinggi. Angkanya terus mengalami kemerosotan seiring usianya yang menua, dan sekarang dibanderol dengan 3,9 miliar rupiah. Bagaimanapun juga, pengalamannya masih sangat dibutuhkan. Apalagi, pemain berusia 35 tahun ini telah mengukir 32 caps bersama timnas Indonesia sejak debut lebih dari satu dekade yang lalu. Rafael Struwijk. Penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struwijk, tercatat sebagai pemain yang nilai pasarnya paling murah di antara seluruh amunisi naturalisasi yang saat ini berkarier di BRI Super League musim 2025-2026. Pasalnya, ex-pemain ADO Den Haag itu hanya dibanderol dengan market value sebesar 150.000 euro. Apabila dikonversi ke rupiah, harga pasar pemain berusia 22 tahun itu hanya mencapai 2,6 miliar rupiah. Kini, Struwijk harus menerima kenyataan pahit karena dirinya mengalami penurunan kelas. Jika sebelumnya lebih banyak memperkuat tim senior, Struwijk harus bermain untuk timnas Indonesia U23.